Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 25 Juli 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah teladan yang agung bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar terang kami bersinar sebab Kristus tinggal dalam hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Carla Tikonuwu. Kepada Saudari Carla, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Judul bacaan renungan kita hari ini, Kamis tanggal 25 Juli tahun 2024, Teladan yang Agung. Ayat inti diambil dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Paulus menulis, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka, seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Filipi 2 ayat 14-16. Seberapa besar kontribusi orang-orang yang tidak berada di bawah kendali Allah, meskipun mengaku sebagai orang Kristen, terhadap efisiensi Injil dalam hubungan bisnis mereka dengan mereka yang belum bertobat? Ada banyak orang yang namanya tertulis di buku catatan surga, bukan penghasil, tapi pengguna. Mereka tidak menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah. Tuhan tidak dapat bekerja sama dengan mereka. Itu adalah batu yang menempati ruang di dalam bangunan, namun tidak memancarkan cahaya. Batu-batu itu tidak dapat bersinar seperti batu hidup, karena tidak menerima terang dari batu penjuru utama. Mampukah mereka mempercayakan jiwa mereka lebih lama lagi pada ketidakpastian seperti itu? Umat Kristen berada di bawah pemerintahan Kristus, mengindahkan instruksinya dengan melakukan pekerjaan yang seharusnya mereka lakukan sebagai pengikut Allah, atau mereka berada di bawah kendali musuh. Mereka melakukan kebaikan positif atau kerugian yang tidak terhitung. Umat Kristen harus menjadi pembawa terang dengan mengatakan kepada semua orang yang berhubungan dengan mereka, ikutlah aku sebagaimana aku mengikuti Kristus. Mereka harus menjadi teladan kesalehan, mewakili Kristus dalam perkataan, dalam roh, dalam tindakan, dalam segala urusan yang berhubungan dengan saudara-saudara mereka dan dengan orang-orang asing. Mereka harus menunjukkan bahwa tindakan mereka adalah salinan dari tindakan teladan yang agung mereka. Semua ini diperintahkan Kristus kepada para pengikutnya. Mereka harus menunjukkan keunggulan prinsip surga dibandingkan prinsip dunia. Orang Kristen sejati akan selalu bersinar seperti terang di dunia. Mereka adalah pembawa terang, bekerja pada tingkat tindakan yang lebih tinggi
dibandingkan mereka yang bukan Kristen. Kesucian dan kejujuran mereka dalam setiap tindakan menjadi sumber pencerahan. Mereka menyampaikan apa yang mereka terima, memberitahukan tugas dan hak istimewa seorang Kristen. Prinsip-prinsip Injil yang memurnikan dan memuliakan dibawa ke dalam setiap fase kehidupan. Letter 148 tahun 1899. Demikian bacaan renungan kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Lala. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kembali renungan pagi tahun ini mengabarkan tentang Yesus adalah teladan yang agung dan khususnya sehubungan dengan terang. Mengenai terang, Roh Nubuat dengan jelas berkata dalam In Heavenly Places halaman 315 paragraf 5. Kristus menyatakan, "Kamu adalah terang dunia." Kristus adalah sumber terang dan kuasa bagi gerejanya. Saudaraku dalam Tuhan, kita disebut terang dunia bukanlah karena kita memiliki terang dari diri sendiri, tetapi karena Yesus yang menyatakannya, sebab Yesus adalah sumber terang itu, dan oleh karena Yesuslah kita menjadi terang dunia. Roh Nubuat menuliskan yang berikut ini dalam Christian Education halaman 80 paragraf 2. Yesus adalah terang yang menerangi setiap orang telah datang ke dalam dunia. Dia adalah terang dunia dan dia meminta kita untuk datang kepadanya dan belajar daripadanya. Yesuslah yang menerangi kita, sebab Yesuslah terang dunia yang sebenarnya. Karenanya Yesus panggil kita datang kepadanya agar kita menjadi terang dunia. Roh Nubuat kemudian menekankan yang berikut ini dalam Christ Object Lessons halaman 420 paragraf pertama. Kristus tidak meminta kepada pengikut-pengikutnya berjuang untuk bersinar. Katanya, "Hendaklah terangmu bercahaya." Jika engkau telah menerima kasih karunia Allah, terang itu ada dalam dirimu. Kita bukanlah sumber terang. Karenanya, tidak mungkin kita berjuang untuk bersinar, dan itu sebabnya Yesus tidak minta untuk kita berjuang untuk bersinar. Sebab memang tidak ada terang dalam hidup kita. Nah, dari manakah terang itu? Tadi dikatakan bahwa Yesus sumber terang yang menerangi kita. Sekarang dalam kutipan ini dinyatakan bahwa jika kita menerima kasih karunia Allah di dalam kita, maka terang itu ada di dalam diri kita. Karenanya, Yesus dan kasih karunia Allah adalah sama. Alkitab berkata dalam Yohanes 1 ayat 17 yang berbunyi, "Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus." Karenanya, kasih karunia Allah itu adalah Yesus Kristus, Anak Allah. Roh Nubuat menyatakan yang sama dalam manuskrip 75 tahun 1895 paragraf pertama. Mereka tidak memiliki tempat di hati mereka untuk pengertian yang benar tentang apa yang merupakan kerajaan Allah dan tidak memahami kasih karunia Allah dalam memberikan anaknya untuk keselamatan keluarga manusia. Kasih karunia Allah itu adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya memiliki Yesus yang adalah kasih karunia Allah, kita memiliki terang dan menjadi terang. Maka ayat inti renungan hari ini menjadi kenyataan. Matius 5 ayat 16 berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Sebab terang yang bercahaya dari hidup kita bukanlah berasal dari diri kita, tetapi dari Yesus yang tinggal dalam hati kita. Karena Yesuslah sumber terang dan kuasa. Karenanya Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 39 paragraf 2. Tidak ada terang lain yang pernah bersinar atau akan pernah menyinari manusia
yang jatuh kecuali yang berasal dari Kristus. Yesus, Juru Selamat, adalah satu-satunya terang yang dapat menerangi kegelapan dunia yang berdosa. Tentang Kristus tertulis, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Dengan menerima hidupnya, maka para muridnya dapat menjadi pembawa terang. Kehidupan Kristus di dalam jiwa, kasih-Nya yang dinyatakan dalam karakter, akan menjadikan mereka terang dunia. Perhatikan, pertama, tidak ada terang lain yang bersinar selain yang berasal dari Yesus. Kedua, Yesus adalah satu-satunya terang yang menerangi dunia. Ketiga, menerima hidupnya Yesus, kita menjadi terang, yaitu menerima hidup Yesus dalam jiwa kita. Bagaimana menerima hidup Yesus dalam hidup kita? Melalui kehadiran Roh-Nya Kristus. Sebab pemberian Roh adalah pemberian hidup Yesus. Sebagai penutup, Roh Nubuat berkata dalam Lift Him Up, halaman 221, paragraf 7. Kristus adalah segalanya bagi mereka yang menerima Dia. Dia adalah penghibur mereka, keselamatan mereka, kesehatan mereka. Di luar Kristus tidak ada terang sama sekali. Perhatikan baik-baik kalimat ini, saudaraku dalam Tuhan. Dikatakan, Kristus adalah segalanya bagi mereka yang menerima Yesus. Kemudian dikatakan bahwa Kristuslah penghibur mereka. Siapakah mereka ini? Mereka ini adalah yang menerima Yesus. Jadi, mereka yang menerima Yesus, maka Yesuslah penghibur mereka. Kenapa? Sebab di luar Kristus tidak ada terang sama sekali. Maka, jika kita tidak terima Yesus, maka kita tidak punya terang dan tidak punya penghibur. Oleh sebab itu, terimalah Yesus melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, agar terang-Nya bersinar melalui kehidupan kita kepada sesama, dan kita pun memiliki kehadiran penghibur dalam hidup kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa kami bersinar bukan karena dari diri kami, tetapi karena Kristus tinggal dalam hidup kami. Oleh sebab itu, keperluan terbesar kami ya Bapa adalah kehadiran Roh anak-Mu dalam hati ini. Masuklah dalam hati kami ya Yesus, dan tinggallah dalam hati kami, agar hidup kami menjadi terang bagi sesama, dan kami boleh menerima Engkau sebagai penghibur kami, yang menyertai kami sampai kesudahan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.